orang-orang yang dirahmati Allah. Yang pertama, dan yang kami muliakan, Pak Guru kami, Pak Ustadz Muniji Bahdran Edres. Terima kasih atas waktunya sudah kersa untuk memberikan tausiahnya pada hari ini. Tidak lupa, terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join pada hari ini. Ini luar biasa karena dari berbagai kalangan ini Pak Ustadz. Ada MKAT, ada teman-teman Pas Seduluran 89, ada teman-teman FTSP UI, ada teman-teman Haji Alba Kota 2012, kemudian teman-teman Panam juga ada. Yang jelas semuanya dipertemukan di pagi hari ini untuk mendengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Muniji. Untuk menyingkat waktu, langsung saja Pak Ustadz. Pak, temanya apa Pak? Temanya apa? Saya lupa. Sebentar. Temanya apa? Menikmati syukur. Menikmati syukur. Ya, oke. Monggo Pak Ustadz, monggo langsung ke mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim khatamal anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara rahimakumullah, marilah pertama kali kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Ya, kita mensyukuri nikmat Allah. Dikilai dong. Karena kita sudah diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini. Setelah kita tidur, kita masih bisa bangun, diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup kembali di dunia. Itu kita nikmati. Kita masih bisa beraktivitas, khusus beraktivitas ikut pengajian. Hidayah oleh Allah untuk pengajian meskipun daring. Ya, ini kita syukuri nikmat Allah yang luar biasa yang diberikan kepada hamba-hambanya ini. Ya, sering kita ini tidak menyadari ada salah satu kenikmatan yang diberikan Allah kepada manusia tanpa diminta. Kenikmatan itu tanpa diminta, kita nggak pernah minta. Tapi itu sesuatu yang vital sekali bagi kehidupan umat manusia. Allah memberi cuma-cuma tanpa diminta. Apa itu? Oksigen. Tidak ada di antara kita ini yang selalu minta, Allah, ya Allah berikanlah saya oksigen, ya Allah berikanlah kami oksigen. Enggak ada yang seperti itu. Kita minta harta, kita minta pangkat jabatan, dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah tidak memberikan oksigen, kita mati. Dan oksigen itu enggak pernah kita minta. Ya, inilah. Makanya wa atakum min kulli ma sa'altum wa in tu'tu nikmatallahi la tuhsuha. Allah itu memberikan kenikmatan kepada kita. Ya. Yang amat sangat banyak. Kenikmatan yang tidak, bahkan kenikmatan yang kita tidak minta kepada Allah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu oksigen tadi itu. Dan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya itu. Kalau kita ini mau menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berapa ya jumlahnya? Nggak bakalan bisa kita menghitungnya, banyaknya.
Wa atakum min kulli ma sa'altum wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Enggak bakalan kita bisa menghitung. Tapi sering kita ini tidak tahu diri di hadapan Allah. Kita tidak balas budi kepada Allah yang selalu berbuat kebaikan kepada hamba-hambanya. Diberi kenikmatan-kenikmatan, diberi rezeki. Rezeki itu yang memberikan Allah. Ya, diberi kesehatan. Sehat itu amat sangat mahal harganya. Ada salah seorang artis di Jakarta itu yang sakit ya setiap hari karena dengan peralatan-peralatan yang macam-macam, dokter-dokter ahli yang macam-macam didatangkan. Sudah hampir 3 bulan dia tergolek di ranjang rumah sakit di ICU. Ya. Per hari kalau dihitung itu, per hari itu 5 jutaan. Untuk obat, untuk biaya dokter-dokter, untuk biaya alat, untuk kamar. Ya, bayangkan. Itu nikmat sehat. Makanya Nabi mengatakan, ya, sehataka qabla syukmika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Kalau kita ini sehat bisa kemana-mana. Kita beraktivitas bisa berpola, bertingkah seperti apa yang kita kehendaki, yang kita inginkan, bisa kemana-mana. Bisa apa saja kita lakukan. Tapi kalau kita ini sudah sakit, tergolek di ruang ICU atau ICU, sudah ngatang-ngatang, untuk pernafasan dibantu, tabung oksigen, dibantu alat macam-macam itu. Sholat saja nggak bisa sambil berdiri, sambil tiduran tergolek. Kita baru menyadari. Makanya sering kita ini terlambat di dalam mensyukuri nikmat Allah. Ya. Makanya kalau Bapak, Ibu ya melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, Allah hanya kun fayakun menurunkan virus. Semuanya ambiar. Sektor pariwisata ambiar, sektor ekonomi, sektor sosial budaya, sektor pendidikan, dan lain sebagainya ambiar semuanya itu. Hanya mengirim virus yang kecil yang tidak kasat mata. Kun fayakun dikirim saja. Nah, inilah. Barangkali ini merupakan peringatan bagi penduduk bumi. Ya, ada orang yang mengatakan itu azab dari Allah. Wallahu a'lam bishawab, yang penting itu musibah. Nah, inilah. Jangan sampai kita ini kena musibah-musibah seperti itu hanya gara-gara kita ini di dalam hidup tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita. Sehingga kita itu harus cerdas. Harus mempunyai akal sehat untuk memaknai kehidupan ini. Jadi kalau ada pertanyaan, limadza ji'na fil ardi? Kenapa Allah kok menghadirkan manusia di muka bumi itu untuk apa toh? Karena Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apapun yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Pasti bermanfaat semua ciptaan Allah. Nah, kita harus berpikir, harus ada pertanyaan di dalam diri kita sendiri, apa hidupku ini sudah bermanfaat? Apa aku ki wis bermanfaat oleh urip iki? Jadi indikator kita hidupnya bermanfaat dan tidak itu tergantung di dalam bagaimana cara hidup kita. Apakah hidup kita itu persis seperti apa yang diharapkan Allah? Apa yang dikehendaki Allah? Kalau iya, itulah bermanfaat. Kalau tidak, itu perlu bermanfaat. Kalau kita membuka firman Allah di dalam surat Al-Dhariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah loh yang mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia. Aku tidak akan menciptakan manusia. Ya, jinnya saya nggak usah dibahas di sini saja, karena aku yakin yang hadir itu semuanya manusia, tidak ada jin. Ya. Aku tidak akan menciptakan manusia. Kecuali kalau aku menciptakan manusia illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Sehingga hidup kita agar bermanfaat itu adalah ibadah. Ta'budu ilallah, mengabdi kepada Allah.
ibadah itu mengabdi. Ya, ibadah itu mengabdi. Mengabdi kepada Allah. Kebetulan kita ini di Jogja ya. Saya yakin panjenengan sedaya mengertosi abdi dalam. Mengerti, tahu yang kaitannya dengan abdi dalam. Mengabdi kepada ngerso dalam. Mengabdi kepada raja. Abdi dalam itu, wah luar biasa, tunduk dan patuhnya kepada raja. Ada istilah, sendika dawuh. Apa yang dititahkan oleh raja, apa yang diperintahkan oleh raja, sendika dawuh. Sampai-sampai, ya kalau karena rumah saya itu dekat keraton, waktu kecil sering main di dalam keraton saya itu. Ya, melihat sendiri abdi dalam itu kalau masuk di keraton, di sana ya ada beberapa kerabat-kerabat keraton, abdi dalam itu nggak berani jalan sambil berdiri. Jalannya jongkok sambil dodok jalan. Seperti itu. Apapun yang diperintahkan, sendika dawuh. Tidak ada yang ngeyel. Tidak ada yang membangkang. Tidak ada yang nanti-nanti. Dipanggil saja, semerintil. Sendika dawuh, langsung dadat. Sekarang kita ini mestinya mengabdi kepada Allah. Kita itu Abdullah, hambanya Allah. Apakah kita juga sendika dawuh kepada Allah yang Maha Pencipta? Ya, yang menciptakan kita, yang memberikan kita sehat, yang memberikan kita rezeki. Apakah kita sendika dawuh? Sendika dawuh di dalam bahasa agama itu sami'na wa ata'na. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing. Mendengar azan apa langsung kita menyambut panggilan Allah untuk sholat? Langsung apapun ditinggalkan prung. Apa yang kita pegang, apa yang sedang kita kerjakan ditinggalkan prung. Hanya untuk mengambil air wudhu dan sholat? Apa seperti itu? Ya. Saya ngomong seperti itu karena itu saya amalkan. Saya kalau sudah mendengar azan itu resah. Kalau tidak langsung sholat. Malah saya mengamalkan Allah itu sangat mencintai hambanya sebelum waktu sholat sudah wudhu, sudah siap-siap ya, di tempat sholat. Padahal belum azan. Itu hamba yang dicintai oleh Allah. Saya memberikan inspirasi kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara rahimahullah. Agar kita dicintai oleh Allah itu gampang. Gampang agar kita dicintai oleh Allah. As-sholatu alal waktiha. Sholat di awal waktu. Ya, bukan di waktunya. Kalau di waktunya itu antara zuhur dan asar selama masih belum asar itu masih di waktunya zuhur, bukan seperti itu. Tapi alal waktiha. Ya, itu di awal waktu. Kalau di dalam bahasa Inggris on time. Bukan in time. On time. Dalam bahasa Arab, alal waktiha bukan fil waktiha. Nah itu. Coba itu amalkan. Nanti panjenengan akan dicintai oleh Allah. Kalau dicintai, orang yang dicintai oleh Allah itu merasa. Indikatornya apa? Merasa loh dicintai oleh Allah itu. Sebagai contoh, cita-citanya kesampaian, doanya dikabulkan. Sering terharu, Pak. Dungoku dikabulkan terus ya. Lagi, ya biasanya orang-orang yang sudah tua, sudah sepuh, seperti saya ini sudah sepuh, usia sudah menjelang 70, itu sudah pelupa. Ya, tapi saya ini, aktivitas saya, ini wirawiri Yogyakarta. Saya menjadi tenaga ahli Menteri PUPR, Pak Basuki. Ya, saya menjadi tim leader Masjid Istiqlal, menjadi perencana kampus Universitas Islam Internasional yang dibangun di Depok, Jakarta, antara Jakarta Bogor. Ya, wirawiri. Sehari bisa 2-3 kali ke Jakarta wirawiri.
Ya, malah sering tidak hanya ke Jakarta karena aktivitas saya banyak sekali. Keluar Jawa ke Papua juga sering. Pokoknya itu sering pergi. Nah, ini saya menginspirasikan agar bapak-bapak, ibu-ibu ya dicintai oleh Allah. Saya karena sudah tua sering pelupa. Entah HP, entah tas kecil, gledek pelupa di mana-mana. Entah di luar pernah lupa sudah masuk mau antre, sudah antre check in. Ya, itu saya sudah antre check in, antre. Kemudian setelah antre saja take time, artinya lama waktunya antre bisa mendapatkan boarding pass itu. Ketika masuk, duduk di ruang tunggu, buka tas kecil mau ambil HP. Aduh, kok orang oh berarti keri yang jowo mau. Di Cengkareng itu yang di depan itu ruang tunggu yang di depan dekat drop of mobil itu. Waduh, habis setengah jaman nih. Saya keluar. Sudah sepi, nggak ada penumpang karena itu flight pertama pagi. Flight pertama itu, aduh, sepi, gilang-giling. Dikeploi sama cleaning service. Dikeploi, saya noleh, Bapak mencari ini, nunjukin HP. Oh iya, ditemukin sama cleaning service. Pelupa. HP saya ketinggalan di taksi. Taksinya sudah pergi. Saya ada acara di hotel. Naik taksi, ya saking kesusunnya melebu, taksinya sudah pergi, ketemu dengan beberapa teman, ngobrol lama. Setelah itu teman-teman pada pergi, saya duduk sendirian, bangane minggu dewe tak buka HP. Waduh, kerenang taksi. Mau saya minta resepsionis hotel untuk telepon ke taksi yang saya naikin itu. Ditanya lambungnya nomor berapa? Lupa, saya nggak lihat nomor lambung. Hanya berdoa. Kalau itu masih menjadi milik saya pasti kembali. Benar, taksinya kembali ke hotel. Mencari saya, Pak, ini HP Bapak ketinggalan. Itu. Saya berpikir itu. Kenapa? Allah begitu. Oh, karena saya mempunyai amalan as-sholatu alal waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Atau di awal waktu. Sedang apa saja. Sedang mimpin rapat. Coba ini monggo diamalkan. Biar panjenengan sedaya juga dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah itu Baman yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Itu mendapatkan makhraja. Makhraja itu jalan keluar ketika mendapatkan masalah. Itu janji Allah loh. Itu bukti bahwa panjenengan itu bertakwa kepada Allah. Bukan hanya sekedar iman. Banyak orang iman yang belum bertakwa. Banyak orang Islam yang belum beriman. Ya, jadi tingkatannya banyak orang Islam yang belum beriman, banyak orang yang beriman yang belum bertakwa. Karena definisi keimanan itu adalah ikrarun bilisan, tasdikun biqalbi, wa amalun bil arkan. Iman itu pertama kali diikrarkan, diucapkan di lisan, melalui lisan. Kemudian diyakini di dalam hati. Kemudian diamalkan di dalam perbuatan. Di dalam apa yang kita lakukan itu mengamalkan iman. Itulah orang yang bertakwa. Itu mendapatkan fasilitas dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau mempunyai masalah serumit apapun, sebundet apapun, itu Allah memberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar. Dan sangat mudah. Ibarat membalikkan telapak tangan. Sangat mudah sekali untuk menyelesaikan masalahnya. Ini dibantu oleh Allah. Masih ditambah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga.
tiba-tiba dapat rezeki. Tiba-tiba dapat rezeki. Nah, inilah. Ini fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa itu dicintai oleh Allah. Nah, itulah. Jadi kembali lagi ke syukur itu adalah kita mengamalkan apapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu kita syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Washkuru nikmat Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Di dalam surat An-Nahl ayat 114. Syukurilah nikmat Allah. Dengan jalan apa? Beribadah kepada Allah. Kita sholat itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita puasa itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Kita zakat dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Diberi rezeki yang berlimpah, kita zakati. Kita haji juga dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Sehingga hidup di dunia itu tidak lain tidak kecuali hanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya yang kaitannya dengan musibah bencana seperti ini, coba kita membuka firman Allah di dalam surat Ibrahim 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita ini selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah, niscaya Allah akan menambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Ditambahi dengan kenikmatan yang lebih banyak lagi. Akan tetapi kalau kita ini kufur kepada Allah, artinya kufur itu tidak mensyukuri nikmat Allah. Artinya kufur itu kita durhaka kepada Allah. Kata Allah, sungguh azabku sangat pedih. Siksaku sangat pedih. Nah, itulah. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat Allah. Kita diberi nikmat hidup. Hayataka qabla mautika. Diberi kenikmatan hidup. Ya, nikmatilah hidup ini sebelum datang kematian. Mumpung masih hidup. Kita bisa beraktivitas kemana-mana. Ya, itu kita nikmati seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu illa liya'budun, hanya untuk beribadah. Diberi sehat, sehataka qabla sukmika, hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi indah sekali. Agar apa yang kita lakukan itu mempunyai nilai ibadah, mempunyai makna ibadah, apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu demi kebaikan manusia. Demi kebaikan hamba-hamba Allah. Bukan demi kebaikan Allah loh. Bukan. Ya, kita sholat ternyata pernah diteliti. Ya, gerakan-gerakan sholat itu manfaat bagi kesehatan sangat luar biasa. Ini menurut Profesor Roberts yang meneliti gerakan-gerakan senam. Gerakan senam diteliti beberapa tahun yang lalu. Mungkin 10 tahunan yang lalu. Gerakan senam itu diteliti karena kan orang itu getol dengan senam. Masing-masing negara itu mempunyai gerakan-gerakan senam sendiri-sendiri. Beda negara satu dengan negara yang lain. Dia diteliti. Karena seorang profesor physical exercise education, pendidikan olahraga dia. Sehingga dengan gerakan-gerakan fisik itu dia tertarik. Diteliti gerakan senam. Di mana-mana. Ketika masuk di Timur Tengah, masuk di Jeddah, di Riyadh, dia melihat orang sholat di plaza atau di hall suatu mall. Ya, ada orang yang sedang sholat. Dia mengira itu olahraga. Dia mengira imamnya itu adalah instrukturnya. Ya, dia mengira itu senam. Imamnya instrukturnya. Dilihat terus. Setelah tahu bahwa itu gerakan sembahyang. Gerakan sholat. Dia tambah terheran-heran. Menghadap Tuhan, masa dengan gerakan-gerakan. Biasanya menghadap Tuhan, agama-agama apapun itu hanya tenang. Ya seperti bertapa, diam, menghadap Tuhan. Kok Islam dengan gerakan-gerakan kayak olahraga saja sholat itu. Nah, gerakan sholat itu diteliti. Ternyata kesimpulan Profesor Robert setelah meneliti gerakan sholat. Tidak ada gerakan senam di dunia manapun
di bumi manapun yang manfaatnya bagi kesehatan bisa menandingi gerakan sholat yang orang Islam. Salah satu di dalam sholat, di dalam sujud, faida sholat wa sajada wal doa rubaitahi robaya wal doa robayatuhi qabla yataihi. Ketika kita sholat dan kita itu sujud, letakkanlah dengkul kemudian tangan. Dengkul itu diantukkan di lantai, tuk gitu. Dengkul diantukkan di lantai. Setiap sujud seperti itu. Senam nggak ada. Nggak ada gerakan senam yang melatih sensor otot-otot saraf-saraf di dengkul itu nggak ada. Senam hanya berdiri saja sambil ya menggerak-gerakkan kaki, tangan. Nggak ada mengantuk-antukkan dengkul ke lantai, nggak ada. Padahal itu sangat besar manfaatnya bagi kesehatan otot, bagi kesehatan sensor-sensor yang ada di dengkul. Insya Allah sampai tua pun dengkulnya kalau kita sholatnya benar, dengkulnya tidak bermasalah. Tidak linu-linu, apalagi tidak pengapuran, dan lain sebagainya. Itu manfaatnya. Masih banyak manfaat yang lain. Kemudian lagi, ya, Nabi mengatakan, sumutasihu, puasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Nah, ini. Karena banyak dokter yang mengatakan banyaknya penyakit macam-macam itu pola makan. Pola makan. Tapi kita mengikuti atau itibak kepada Rasulullah persoalan makan. Coba, Nabi memperbanyak puasa. Puasa-puasa sunnah. Sumutasihu, puasalah kamu, kamu akan sehat. Kemudian pola makan Nabi, la nahkul hatta naju wa idza akalna la nasaba. Makanlah ketika kamu lapar. Ini saya amalkan loh Pak, Bu. Saya itu makan tidak melihat jam. Karena di dalam diri kita itu ada jam biologis. Ketika perut itu minta makan, lapar. Alhamdulillah saya belum pernah kena mah. Ada teman saya itu makan teratur malah kena mah. Siapa bilang makan tidak teratur bisa kena mah? Enggak. Saya tidak teratur. Mungkin teraturnya itu karena yang minta perut. Kalau perut lapar, ya makan. Kalau ada aktivitas di Jakarta, pola makan teman-teman saya di proyek di Jakarta itu luar biasa. Luar biasa kalau yang namanya makan itu. Makan siang itu, break lunch itu. Luar biasa. Sering berkumpul di masuk rumah makan yang mahal-mahal, yang wah luar biasa. Saya tuh heran. Sering saya tuh diajak makan, saya belum lapar. Mau kalau mau makan silakan. Saya belum lapar kok. Kalau saya lapar tak makan. Kalau laparnya sore ya sore saya makan. Ya nggak apa-apa itu. Karena jam biologis yang minta makan itu perut. Bukan lidah. Nah ini, coba itu diamalkan. Insya Allah akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Barangkali ini ya yang saya sampaikan untuk untuk pembukaan. Nanti kita buka saja dialog interaktif, barangkali lebih menarik kalau kita itu dialog interaktif. Jadi, monggo, silakan Bapak, Ibu. Terima kasih Pak Guru Monici. Monggo dibuka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan. Monggo. Jadi pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu jangan sampai seperti ini ya. Sering saya itu pengajian di mana-mana itu pertanyaannya itu begini. Ustadz saya mau bertanya tapi ngeplang. Loh ngeplang gimana? Tidak ada hubungannya dengan agama. Saya heran. Yang saya herani apakah kita itu bisa hidup tanpa agama? Jadi Bapak Ibu tanya apapun saya kembalikan kepada agama. Saya rujuk Al-Quran, saya rujuk hadis. Coba Bapak tanya apa? Ibu tanya apa? Silakan. Ayo, monggo. Parman mau bertanya, Man? Sing sak takon iki Sugeng kuwi lho. Masih nyimak, Pak. Ayo Pak Sugeng. Kan Japri, Pak Guru. Ya. Om Nuki, ayo. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kenal Pak, menicikan tonggomu kan itu. Ayo takon. Sapa? Sapa kuwi? Nuki Farhani Pak Guru. Oh nggih, monggo. Assalamualaikum Kang Muni. Waalaikumsalam. Wah, ana Nuki to nang kene. Wah, manfaatnya daring ini tekan saka ngendi ya? Luar biasa kan? Oh iya. Monggo. Nggih, sampe nyimak sekedap. Nggih. Ayo, kita takon ora. Agak mikir iki. Nek Nuki iki kontakan masalah diet kuwi. Jimaman, ayo. Ayo monggo. Mas Yudi, saya ikut tanya Mas Yudi. Ya, monggo. Monggo. Amunisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Widi, Pak. Nggih, Mas Wibi. Saya kemutan. Kelingan jenenge ning lali wajahe wis beda e. Wis beda e, Mas wis sepuh-sepuh ki. Iya, Pak Amunisi. Monggo. Menarik temanya mengenai nikmatnya bersyukur. Mengenai menapa? Ini kan Rusek-rusek ya mic-mu. rusak ya? Halo? Halo, wis. Takkan nggih? Nggih, apa? Community, bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa bersyukur dalam kondisi apapun? Itu pertanyaan saya, Pak. Ya. Jadi begini. Ya. Masalah syukur. Makanya janjane wong Jawa itu sudah mengamalkan syukur sejak zaman dulu. Yang diamalkan oleh orang-orang Jawa yang sangat santun, orangnya istiqomah, qanaah, tawadhu, ya. Itu janjane sudah mengamalkan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, ya dia jatuh. Itu saya alhamdulillah kok orang geblak, nek geblak aku gegarotak. Tujune nyungsep bae. Ya, ketrides mobil jari ini. Aduh, alhamdulillah, bengok-bengok tujune drijiku jempolku sing kena ora dengkulku. Kena dengkul ya alhamdulillah kok mendengkulku ora awakku. Selalu alhamdulillah tujune. Kuwi lho. Itu janjane itu syukur itu seperti itu. Mensyukuri nikmat Allah. Ya. Kita sakit. Tetap ora kok gero-gero, ora kok kedumel, ora kok mundomono. Ya. Kita mengatakan le sehat karo le lara ki suwe le sehat. Aku sehat wis puluhan tahun kaya ngene iki, lara durung ana sesasi. Nah, seperti itu. Jadi selalu husnudzon kepada Allah, tidak pernah suudzon kepada Allah. Jadi kena musibah apapun, wah saya itu sedang diuji oleh Allah apa ya? Karena kita percaya di balik musibah ada hikmah. Ini ada contoh. Saya mempunyai teman seorang dosen. Ya, suami istri itu insinyur semuanya. Yang istri dosen, yang suaminya kerja di proyek di kontraktor top Markotop di Jakarta. Ya, yang istri dosen. Ya. Jadi si suami itu pulang sebulan sekali. Dulu pernah seminggu sekali tapi sudah kesel sebulan sekali aja pulang. Ya. Nah, kemudian setelah Krismon, zaman tahun berapa itu? 98 ya? 98 itu. Dia di PHK oleh perusahaannya. Pulang ke Jogja. Pulang, sudah. Kerjaannya setiap hari antar jemput istri. Jadi dia itu hanya menjadi sopir istrinya saja.
Sampai rumah tiduran, maca Quran, nonton TV, tidur, nanti siang jemput istri. Itu dilakukan berbulan-bulan. Kemudian dia setelah jenuh baru mikir, wah rono manfaatnya uripku nek kaya ngene iki. Kebetulan mempunyai halaman yang cukup luas. Rumahnya di rumah termasuk pedesaan, rumah warisan. Orang desa itu kan lemai jembar-jembar. Mbok coba tak tandur-tandur. Dia beli buku di Gramedia tentang agrobisnis. Dibaca, diamalkan. Tandur-tandur macam-macam itu. Tukul. Dia mikir, iki rak payu nek didol. Wah, tukul payu didol. Wah, kesenangan dia. Wah, tukul macam-macam payu didol. Kemudian dia nyewa tanah. Tas desa. Yang lebih luas lagi. Wah, payu. Kemudian dia usaha agrobisnis. Dan kaya raya. Kaya raya. Lebih kaya daripada ketika kerja di kontraktor. Kemudian apa yang dia katakan? Alhamdulillah, kok aku di PHK. Coba aku ora di PHK, mungkin aku reso kaya ngene iki. Nah, itu di balik musibah ada hikmah kalau kita itu positif di dalam mensikapi musibah itu. Kalau hanya ngundomono, ming malas-malasan, makanya nasib manusia innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim di dalam surat Ar-Ra'd 11. Allah ini tidak akan merubah nasib suatu bangsa, suatu kaum atau manusia, enggak bakalan dirubah oleh Allah nasibnya. Kalau manusianya sendiri itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Nah, inilah. Jadi kuncinya itu nasib kita itu tergantung kita dari opo-opo itu. Kalau itu yang saya ceritakan itu hanya malas-malasan seperti itu, antar jemput istri selamanya ya hanya antar jemput istri. Tapi dia sekarang sudah bisa agrobisnis yang luar biasa. Bisa kaya raya. Bisa beli tanah, dibangun rumah yang makro-makro. Nah itulah. Di balik musibah ada hikmah. Sehingga kita marilah. Kita selalu mensyukuri apapun yang kita hadapi. Itu takdir Allah. Itu rencana Allah. Sehingga kalau kita kena musibah apapun, dalam benak kita, Allah mempunyai rencana apa ya terhadap diriku? Ada rencana apa ya Allah pada diriku? Insya Allah. Ya, kita akan survive hidup kita kalau selalu positive thinking seperti itu. Demikian, monggo. Siapa lagi? Saya Pak Monici. Ye, monggo. Assalamualaikum. Pak Dudi mohon izin. Ye. Ikut nimbrung. Ye, monggo. Ye, Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Pak Suhaili. Nggih. Oke, wong UI to. Nggih niki wong niki kuwi sedanten niki. Mali murid sing pas UI kabeh. Lah kok lanang-lanang kabeh. Kok lanang-lanang kabeh. Ada perempuannya juga Pak Guru. Oh, ada. Monggo. Nggih. Sebelum bertanya, saya mau mengomentari sedikit terkait dengan pertanyaan Pak Wibi tadi, kemudian Pak Guru. Maklum netizen ini senangnya komentar kan ini. Padahal ya ora dong kan. Jadi sebetulnya yang mendengarkan ini tadi itu sangat lebih tidak tahu daripada yang bertanya. Nah, yang bertanya itu makomnya sudah beda tadi itu, Kak, dengan kita-kita. Gitu. Monggo. Jadi gini, Pak Guru, kita itu kan sering dihadapkan pada kehidupan nyata yang kemudian sering sekali mendorong kita untuk berbuat dalam tanda petik khianat. Untuk apa? Jadi untuk berbuat khianat. Oh ya, oke. Jadi terutama khianatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini karena memang kita hidup di dunia nyata itu sering sekali dihadapi pada hal-hal yang mendorong kita untuk cenderung ingkar. Gitu. Ya. Seperti memang kan Allah sudah tanamkan jadi sudah jelas ini mau bersyukur atau mau ingkar kan itu. Itu pilihannya manusia. Ya. Nah,
ketika kita dihadapi pada satu persoalan yang itu kemudian tanpa sadar atau tanpa kita sadari, kemudian itu mendorong kita pada sesuatu yang ingkar kepada Allah. Kita tidak menyadarinya. Nah, ini kira-kira bagaimana kita bersikapnya, Pak Guru? Iya. Kira-kira gitu aja, Pak Guru. Assalamualaikum. Salam. Memang manusia itu innal insan ansahu wal khata'. Manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf, dan tempatnya salah. Itu manusia. Kalau tidak pernah salah bukan manusia. Ya. Tapi kalau salah terus juga bukan manusia. Itu setan itu. Jadi manusia itu sok benar sok salah. Kenapa kok bisa sok benar sok salah? Iman itu letaknya di mana? Fil qalb, di dalam hati. Setan itu menggoda manusia juga masuk di dalam hati. Sehingga sering tarik ulur antara iman dan ajakan setan itu. Makanya nafsu itu di dalam hati. Qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu menurut Allah. Kalau kebenaran menurut manusia, juga ambiar kalau kebenaran diserahkan kepada manusia. Karena manusia itu mempunyai hawa nafsu. Mempunyai kepentingan, mempunyai keinginan-keinginan seperti itu manusia. Ya. Jadi kita itu sering mendengar istilah akal sehat. Allah memberikan akal kepada manusia. Tapi tidak selamanya akal yang diberikan oleh manusia itu dipakai untuk hal-hal yang positif oleh manusia itu. Sering juga dipakai untuk hal-hal yang negatif. Ya, makanya ada akal sehat dan akal yang tidak sehat. Akal sehat itu pasti berpikirnya positif terus. Ya. Selalu kita itu di dalam mau berbuat, mau melakukan sesuatu, ya, ibarat panjenengan mau bisnis. Kita mau bisnis. Itu pasti membuat yang namanya visibility study. Arep utang nang bank, delok visibility study. Ya. Visibility study apa yang akan kamu bisniskan itu untung apa tidak. Di atas kertas sudah bisa dibaca itu. Ya. Lawong di atas kertas sudah jelas sekali apa yang akan kamu lakukan itu untung. Tapi kamu laksanakan, kamu jalankan belum tentu untung. Masih banyak kendala-kendala di lapangan itu. Jadi kita hidup itu juga harus ada proses visibility study di dalam hati kita. Ya. Idza arata ataqala amron fatadabar akibatahu wa in kana khairan famtihi wa in kana syarran famtihi. Jadi apa yang akan kita lakukan, apapun kita mau berbuat, kita mau ke sana, itu pertimbangkanlah dari sisi manfaat dan madharat. Kalau saya begini lebih banyak manfaatnya kah atau lebih banyak madharatnya? Kalau saya begini lebih banyak manfaatnya kah atau lebih banyak madharatnya? Itu selalu kita pertimbangkan sehingga yang kita lakukan itu yang lebih banyak manfaatnya. Yang kita kerjakan itu yang positif. Nah, ini hanya orang yang berakal sehat yang bisa melakukan seperti itu. Agar akal kita bisa sehat, kita di dalam memikir, kita di dalam melakukan apapun itu ya ingatlah Allah, zikrullah ala kulli halin. Makanya zikir, fikir apa itu ya, selalu ingat kepada Allah. Ala kulli halin dalam situasi dan kondisi macam apapun. Nah, itulah Mas. Jika insya Allah kita itu kalau selalu positive thinking, berapa musibah apa tidak terpuruk. Tapi kita, wah ini apa ya Allah kok memberikan ujian cobaan kepada saya seperti ini apa ya? Saya percaya di balik musibah ini ada hikmah. Mungkin kita tahu hikmahnya itu setelah berapa puluh tahun seperti yang saya ceritakan tadi. Ya teman, ya, suami teman dosen yang di PHK tadi sudah berpuluh. Kalau saya tidak di PHK saya nggak bakalan sukses seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Nih, monggo. Ya, Pak Guru matur nuwun mencerahkan. Monggo, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Aku Om Dudi. Ya, monggo. Ya, monggo. Kamu nih, assalamualaikum Ya, Kang. Waalaikumsalam. Ini kadang-kadang itu saya ngomong-ngomong sama teman gitu ya.
itu kadang-kadang wah aku tuh sudah ya yang dibilang tadi kamu nih tadi apa namanya sholat saya sudah tepat waktu, saya sudah begini, saya sudah melaksanakan syariat agama Islam. Ya. Tapi kok ini ya apa yang saya doakan kok belum terkabul. Ya, oke. Belum. Nah, itu ya. Terus gimana Kang ya? Ya. Gini. Ibarat Bapak Ibu sebagai orang tua menyayangi, mencintai anaknya. Apa yang diminta oleh anaknya dikabulkan. Karena sangat sayang sama anaknya. Ketika si anak minta es krim, berikan es krim Pak, Bu, nggak diberikan. Berikan es krim Pak, Bu, nggak diberikan. Sampai lama sekali. Mana buktinya Bapak Ibu menyayangiku hanya dimintai es krim kok tidak mau. Bapak Ibunya menjawab, kamu lagi pilek kok nak. Kamu lagi batuk pilek nek tak tukoke es krim saya ndodro patok murah mari-mari. Tak tunda sok nek semari. Barangkali Allah juga seperti itu. Makanya asa ayaku syai'an wa huwa khairul lakum wa asa yuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Segala sesuatu yang kamu cita-citakan, yang kamu inginkan, yang kamu damba-dambakan, kata Allah, belum tentu itu yang terbaik bagi kamu. Tapi segala sesuatu yang kamu benci, kamu hindari, kamu tidak sukai, kamu tidak inginkan, justru itu loh mungkin yang terbaik bagimu. Allah Maha tahu. Jadi Allah memberikan sesuatu itu ya, tidak asal doa dikabulkan, dilihat dulu. Nah inilah jadi agar kita itu selalu bersyukur kepada Allah. Apapun yang kita lakukan. Oh, bisa ditunda Allah. Kurang opo ya aku. Mencari-cari sendiri kurang opo ya. Seperti itu. Jadi, monggo. Lalu kalau doanya apa ya yang kira-kira yang bisa mewakili perasaan itu gitu? Gini Mas. Gini. Allah, maafkan Allah, Rasulullah mendengar alis dan berdoa, rada seru. Kemudian ditegur sama Allah, li, nek ndonga aja ngono kuwi li. Kowe ndonga minggu awakmu dhewe. Kowe egois. Ya. Padahal orang Islam itu bersaudara. Ya. Orang yang beriman itu seperti satu badan. Jasadun wahid, kata Nabi. Seperti satu tubuh. Jadi, kowe nek ndongake ya ndongake kabeh ya tok ndongake aja minggu awakmu dhewe. Allah, ya Allah. Ya sebagai contoh makanya kita kalau berdoa sering Al-Fatihah. Itu firman Allah itu. Allah. Kemudian sholawat Nabi. Mendoakan Nabi dan keluarganya. Kemudian Allahumma firli lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Ndongake wong beriman kabeh. Akeh kowe ndonga nggo awakmu dhewe. Nah, coba. Itu diamalkan. Ndonga ora minggu awake dhewe. Gitu. Ya. Ya, makasih. Ya, jadi kita itu harus selalu peduli kepada empati kepada sesama muslim, sesama orang-orang yang beriman. Ya. Siap. Makasih. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Dudi, saya coba mau tanya. Silakan. Pak Ustadz Munisi. Ini kan mengenai rezeki nih, cukup menarik kalau pertanyaan mengenai rezeki. Ya, rezeki ya. Rezeki kan ada yang sudah ditetapkan, ada yang diusahakan, dan ada yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga itu Pak, apa usahanya supaya seorang makhluk mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka? Ya. Bagus. Cukup, sekian. Ya. Kalau panjenengan membuka firman Allah di dalam surat At-Tolak 2 dan 3 ya, coba buka. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi saya sudah menyampaikan ini juga. Tidak hanya persoalan rezeki, masalah. Oh, kita dapat masalah tapi kita bisa menyelesaikan bil hikmah dengan arif dan bijak. Ya, dengan solusi yang indah sekali, cepat rampung. Padahal masalah itu berat sekali. Abot tenan ning dibantu oleh Allah di dalam menyelesaikannya. Itu kalau kita itu bertakwa. Jadi pertanyaan
sampean itu agar kita mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib, ya, yang tak disangka-sangka, tak diduga-duga, bertakwalah kepada Allah. Mas, yang namanya rezeki itu bukan hanya sekedar duit loh, Mas. Ya, betul. Ya, gini, Mas. Yang namanya rezeki bukan sekedar duit. Panjenengan pergi dari rumah ke kantor, selamat. Ora ditabrak, ora nabrak, ora dijambret. Itu rezeki, Mas. Coba siapa yang ditabrak apa nabrak wong ganti, mobilnya penyok berapa juta, tasmu dijambret hilang. Coba bayangkan. Ning kowe selamat, panjenengan selamat sampai kantor, pulang lagi selamat, itu rezeki. Sehat itu rezeki. Karena sering orang menganggap yang namanya rezeki itu harta, duit. Golong-golong teplok sekolah langit ngono kae lho. Wah, itu rezeki yang rezeki nomplok sekarang seperti itu. Tidak. Kesehatan itu rezeki yang luar biasa, Mas. Kita bisa merasakan kalau kita itu sakit. Berapa puluh juta hanya seminggu sakit. Seminggu sakit aja berapa puluh juta. Tapi kita itu sehat walafiat. Mahal sekali harganya. Ini rezeki. Begitu. Makasih Pak Ustadz penjelasannya. Nah, semoga menjadi lebih bertakwa supaya mendapat rezeki yang tidak disangka-sangka tersebut. Makasih Om Budi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Monggo ada lagi? Yang ibu-ibu kontakon ibu-ibu. Ibu-ibu. Monggo ibu-ibu. Dari ini. Oh, Rini ono apa Rini? Rini ono apa iki? Ayo takon. Monggo. Pak Dokter, Kak Tanto, monggo. Mohon izin Om Budi. Saya Pak. Anakku. Monggo Om Kun. Monggo. Waalaikumsalam. Tinggudian saya, Ustaz. Mohon izin bertanya, tadi kan disampaikan bahwa salah satu wujud syukur itu adalah dengan sholat tepat pada waktunya. Nah, yang jadi pertanyaan dan problem itu bagaimana sholat pada waktu tepat pada waktunya itu dilakukan dengan khusyuk. Bagaimana kunci mudah meroleh tingkat khusyuk dalam sholat itu, Ustaz? Mungkin begini Mas ya. Saya luruskan, bukan kok wujud syukur itu dengan sholat. Tidak, banyak sekali. Wujud syukur itu kita melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah, itu wujud kita itu bersyukur kepada Allah. Ya, jadi saya tak menjelaskan ini dulu lagi. Siap. Sebagai contoh begini Mas. Panjenengan sangat sayang kepada anak-anaknya. Anaknya minta motor. Ya, yang ninja. Misalnya Mas sudah masih SMA tapi minta motor. Dibelikan. Tak toko kayak ninja lih. Toko kayak ninja. Wah. Apakah hanya cukup si anak itu kalau ketemu bapak ibunya itu hanya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak, dibelikan motor. Terima kasih Bu, dibelikan motor. Apa cukup seperti itu? Anggar kepethuk nang ruang tamu, matur nuwun. Nang ruang keluarga, matur nuwun. Nang ruang makan, matur nuwun. Ning nek dikongkon ra tau gelem. Nek dikongkon ra tau gelem. Dikon ngerke. Ya dikon ibune blonjo apa ora tau gelem. Itu namanya tidak syukur. Kita syukur itu dengan tindakan, melaksanakan apa yang dikehendaki didhawuhi oleh orang tua kita yang telah memberikan motor tadi itu, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita itu. Itu syukur, orang kami matur nuwun gitu. Jadi apapun, jadi syukur itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Termasuk yang diperintahkan itu sholat. Nah, tadi pertanyaannya sholat. Tidak hanya pertanyaan janjinya tidak fokusnya tidak pada alal waktiha, tepat waktu, tapi sholat khusyuknya Mas ya. Agar sholat khusyuk seperti apa? Nggak perlu kursus. Karena jujur sekarang ini kapan itu tren kursus sholat khusyuk.
malah dapat sertifikat barang ini. Ikut sholat khusyuk. Apa dijamin khusyuk? Tidak. Karena letak khusyuk itu fil qalb, di dalam hati. Bukan di mata, bukan di telinga. Di dalam hati khusyuk itu. Sebagai contoh. Ketika jeda waktu perang, ya. Perang, kemudian break, ya. Mau pada sholat. Kemudian ada salah satu sahabat, ini bukan perang nih, ya, yang ini contoh yang ini bukan perang, tapi Nabi dalam satu perjalanan naik unta, kemudian break, istirahat sambil sholat dan makan, ya isoma barangkali ya. Ada salah seorang sahabatnya itu mau sholat, Nabi melihat dia sudah siap-siap mau sholat, mau takbiratul ihram. Nabi melihat untanya itu tidak dikencang. Untanya tidak dikencang. Apa tegur Nabi? Urbut jamaluka. Cencang untamu. Baru kamu sholat. Gitu. Nah sahabat, karena kalau untamu tidak kamu cencang, lepas. Kamu di gurun pasir seperti ini nggak punya kendaraan. Mati kamu nanti. Padahal perjalanannya masih sangat jauh, sangat panjang. Cencang dulu untamu, baru kamu sholat. Nah, sahabat menjawab, wah di sini tidak ada kayu, tidak ada batu untuk nyencang Rasulullah. Gimana ya? Apa kata Nabi? Kalau begitu pegang sambil kamu sholat. Dipegang untamu. Nah, dia mengatakan untanya itu besar. Saya nggak kuat kalau sambil sholat pegang bisa jalan. Nggak apa-apa, lakukan sambil jalan sholat. Ya. Karena kehusukan itu di dalam hati. Bukan di mata, bukan di telinga. Karena sering kita itu salah seakan-akan khusuk itu milik kerumunan. Nah, sekarang yang menjadi persoalan cara sholat khusuk. Apa yang saya sampaikan ini kalau panjenengan amalkan, saya aku yakin bisa khusuk. Ya nggak usah kursus wis. Ini lakonono. Sholaitu fasholli sholatan muwaddi. Kata Nabi. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang berpamitan mau mati. Sebagai contoh, nanti kamu mau mati. Ya, mau mati jam 2 setelah zuhur. Saya aku yakin panjenengan ngerti jam 2 arep mati, le sholat mesti khusuk. Karena ini sholat yang terakhir. Allahu Akbar. Ben husnul khotimah. Wah, khusuk banget. Soalnya jam 2 arep mati aku. Itu kalau ngerti. Tapi kita kan nggak tahu kapan kita mati. Makanya Nabi berpesan. Sholatlah kamu seperti sholat kamu berpamitan mau mati. Insya Allah kamu bisa khusuk, mas. Kemudian lagi. Ini 2 hal. Kamu ketika sholat. Bacaanmu. Ya, bacaanmu iringilah dengan pikiranmu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di pikiran ya bismillah, ikuti saja. Totke wae. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Totke wae. Bisa khusuk. Karena jujur banyak di antara kita itu salat iki bismillah pikirannya tekan ngendi. Melayang-melayang nang dindi. Seperti itu. Ini pernah diuji Rasulullah terhadap Ali. Ali itu ponakan Nabi. Ketika mau sholat, mau diuji kehusukan di dalam sholat. Ketika mau sholat, li, saya aja takbir sik li. Kowe arep tak naik surban li. Milih, sing ijo apa sing ireng li, ya, milih. Wis kono salat to. Salat. Setelah selesai assalamualaikum, piye li? Sing ijo yang hitam. Oh, tandane kowe li salat mesti ora usuk. Kowe li mikir-mikir mau milih ijo karo ireng waktu sholat. Diuji seperti itu. Nah, inilah. Jadi khusuk itu sholat yang terakhir, ya itu seakan-akan kita nanti sebentar lagi mau mati dan bacaan disinkronkan dengan pikiran. Demikian. Terima kasih Ustaz. Monggo. Siapa lagi? Om Budi tadi kayaknya di kolom chat ada yang nanya tuh. Sugeng, takkan. Sugeng. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Tentang yang tadi yang on time tadi, saya minta
ilmunya supaya bisa penggerakan hati sholat on time itu loh Pak Guru. Oh iya. Selama ini kan yang mendorong supaya bisa on time lah. Ini kan kadang-kadang nanti bahkan kadang kelewat. Nah, saya minta ilmunya saja itu Pak Guru. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ya. Itu ya memang kalau kita itu menyadari bahwa kita itu hamba Allah, menghambakan diri kita kepada Allah, kita ditimbali sama Gusti Allah, mestinya ya kun fayak sami'na wa ata'na, atau tadi kalau abdi dalem ditimbali oleh raja sing dika dawuh langsung beladak. Ya Allahu Akbar, Allah, waduh. Wa agak apa wae wis. Saya itu pelukis juga, berlepotan cat. Wah, ketika melukis, cat. Allahu Akbar, sudah saya tinggal prung. Kita di tengah-tengah, makanya di dalam Islam itu luar biasa loh. Gak ada agama itu seperti Islam. Ya, ada kegiatan apa pasti ada isoma itu loh, break. Gitu. Itu ternyata kita jenuh berpikir, kita sedang rapat, ya pagi rapat, dengar duhur, Allahu Akbar, break. Nah, isoma, sholat, terus fresh lagi pikiran kita. Terus kali rapat. Mas jenuh nih, break nih, sholat asar. Mas jenuh nih, break lagi, sholat maghrib. Agama yang lain nggak ada seperti itu. Hanya Islam. Masalah ini membasuh tangan, ya pandemi ini karena kita tidak menjaga kebersihan, itu ya Islami. Ya wudu, coba sebelum sholat kalau wudu, orang main tangan tok dibasuh ya wajah ya semuanya dibasuh, itu kan sesuatu yang menarik sekali kalau kita menghayati. Hanya Islam agama yang logik, ya diterapkan untuk manusia, untuk kebersihan. Untuk gerakan sholat tadi sudah saya katakan menyehatkan, ajaran-ajaran Islam puasa menyehatkan. Nggak ada agama yang seindah agama Islam. Begitu. Jadi mulai nanti, saudara-saudara sekalian termasuk Sugeng, diamalkan. Begitu adzan, wis langsung salat. Insya Allah rezeki panjenengan lancar. Sampun. Was Om Sugeng. Mbak pilih sampun. Satu lagi Pak. Nih, mau kasih tahu. Pak Maman. Assalamualaikum. Siapa ya? Ya, Agus ini Pak. Oh. Ya, monggo. Gustri. Iya betul, ya. Itu nyambung dari Pak Sugeng tadi memang. Jadi kalau sesegera mungkin akhirnya tidak berjamaah. Nah ini berarti tetap lebih utama sholat sendiri, walau sesegera mungkin, tapi tidak berjamaah. Ya gini. Janjinya berjamaah sama istri bisa, sama teman berdua bisa. Kalau kita ngejak sholat, yang diajak nggak mau, sudah. Niatnya kita itu jangan ngajak jamaah, sudah insya Allah dapat pahala jamaah. Lebih baik, karena perintah apa yang disampaikan Nabi, as-sholatu alal waqtiha. Orang ditambahi ya bil jamaah dengan jamaah alal waqtiha, tepat waktu. Ning nek luwih utama berjamaah. Karena berjamaah itu mendapat 27 derajat. Ya, daripada sholat sendiri gitu loh, Mas. Ya, oke. Kalau dewe ya gitu, monggo. Oke, mantap. Ada lagi? Saya bertanya boleh Pak Ustadz? Monggo, sinten. Silakan. Saya Pak Guru. Saya ingin bertanya karena kebetulan saya ini Pak RT ya. Jadi ketika saya melakukan sesuatu di kampung, Pak, ada sekitar 40 lah, 40 rumah umpamanya gitu. Dari 40 rumah itu kan mesti ada yang beler gitu loh. Betul. Menurut saya ngono kuwi ya. Ada yang beler karo Gusti Allah ya ono kok. Ada yang sregep, ada yang beler. Nah, kalau pas legi dia datang, kalau pas bongso layatan atau yang susah-susah dia nggak ngetok. Sementara kita sebagai Pak RT atau apalah, kan kalau ada layatan itu kan kita kerja keras gitu loh. Sementara kok yang lain rangi-wangi 1-2 kali mungkin saya ikhlas, Ustaz. Cuma nek suwe-suwe kok yo di sini itu kok kok nyebai banget lah gitu. Itu gimana itu? Biji uang seperti itu gitu loh. Kalau saya ngomentari itu
kurang ngaji. Sudah ngaji ya ini. Orang teman itu ya apa namanya tetangga orang gelem nulungi ya, kurang ngaji, le ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah kamu dengan ketakwaan. Ya gitu. Kita itu karena kurang karena begini ya. Sering ya, pengajian itu isinya urusan akhirat terus. Urusan akhirat, urusan dunia ora tau disinggung sama Ustaz. Justru agama itu nang dunia ya orang akhirat. Minanasnya ya. Jadi persoalan-persoalan hablum minanas itu harus banyak. Sehingga ta'awun saling karena orang Jawa. Sifatnya orang Jawa dhewe iki jane wis sampe banget silaturahim. Mangan ramangan kumpul. Seneng kumpul-kumpul, seneng guyub itu wong Jawa. Gotong royong itu mengono nang Indonesia loh. Istilah gotong royong itu di mana-mana nggak ada. Orang pada selfish itu di mana-mana. Gotong royong itu nang Indonesia. Orang Jawa itu seperti itu. Dari sononya. Apa mana orang Jawa atau Islam. Nah itu kurang nekani pengajian, jelas masalah kaya ngono kuwi. Itu. Jadi nek ana wong kaya ngono, ana wong kematian ora gelem ewang-ewang terus nek wae iso kowe nek matian berangkang dhewe nang kuburan kok piye? Nyemplung dhewe. Gitu. Oke, kurang pengajian masalah itu. Akar dia bukan muslim nih Ustaz. Oh, non muslim. Iya, jadi umpamanya katakanlah dari 40 itu diciutke nanti jadi 15. Nah, itu sing buat gawe ngalor itu meng bantu Sri cah 5 gitu kan yo kesel banget kan gitu. Sementara yang lain tiarap gitu loh. Nek ngono, nek wong tua-tua iso kesel banget. Mulane saiki gawe regenerasi sing enom-enom putra-putrane kuwi. Untuk regenerasi wis digerakke. Mas, saya itu teringat Lee Kuan Yew, Mas. Lee Kuan Yew ditanya oleh wartawan, "Wah, Lek didik warga negaramu piye kok iso taat banget kaya ngono kuwi lho, jaga kebersihan ngene-ngene wis taat." Sing tak didik iki saka cilik. Sing tuwa melakukan perbuatan buang sampah sebarang tak nengke wae, engko ora mati dhewe kae. Wis mati dhewe. Cah cilik wis tak didik, slenthik tak ini. Jadi mendidik itu dari nom. Jadi yang muda-muda. Kalau di kampung saya itu pemuda-pemuda anak SMP, SMA itu sudah dilibatkan di dalam urusan-urusan kampung. Tuturi handayani wong tua ming seponguri nurung-nurung. Seperti itu. Nek wis tua wis telat, Mas. Sudah nggak bisa ya. Wis ngetel kuwi karaktere. Itu loh. Terima kasih Pak Guru. Sampun? Sampun? Sudah cukup ini? Sampun cukup ya. Aku ada acara lagi. Nah, nanti sebelum ditutup ada sesi foto dulu. Om Eka. Ya, monggo. Ya, silakan yuk foto yuk. Monggo, ditampilkan wajahnya. Alhamdulillah ini hari ini tembus 55 tadi. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. 2, 3. Bisa sak frame enggak? OKSM ini? Bisa. Bisa ya? Sip. Om Tani, kok urung ketok gambare kuwi? Yo, yang kedua 1, 2, 3. Dah. Ya. Terima kasih. Ya. Sebelum ditutup dikasih doa Ustaz. Anjir. Marilah kita tutup ya pengajian ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya menyampaikan bahwa pengajian itu tidak hanya untuk didengarkan. Yang lebih penting diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar kita lebih baik daripada sekarang. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma firlil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka syami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa la dzikrullahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Guru Munji yang sudah memberikan kajiannya pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata bagi yang disengaja maupun tidak. Marilah kita tutup pengajian pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu lagi Sabtu depan ya, di jam dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada sesi nyantai loh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Tan, terima kasih sudah join. Suguhane kuwi lho dek ditokke. Suguhane. Suguhane gawe dhewe-dhewe. Lho iki wis dimasake Pak Jo lho. Ayo. Om Dudik, saya minta izin sebentar ya, mau Pak Mas Nuki. Ya. Mas Nuki, assalamualaikum. Nuki, Om Nuki, golek Dian. Sekedap. Oh, kata halo Mas, ya Allah, rangira ketemu ning kene. Ya aku kaget ketemu ana weruh wajahmu. Endi wajahku lagi saiki le muncul iki lho. Ya, wes engko ndak dadi ajang awak dhewe berdua iki kok ora penak karo sing liyane. Pengen menyapa. Sehat semua ya, Mas? Bu Tuti semua sehat ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, insyaallah kita rutin ketemu di sini ya. Makanya nek setu aja lali tanggalane dicentang. Iki berkat Om Dudi iki awak dhewe ketemu. Lah kuwi lalen wisan. Matur nuwun. Makasih Om Dudi, makasih Mas Ruki, saya pamit saya sedaya, Mas Anto sedayanipun, Bapak Ibu bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak sabar. Om Bayu iki terima kasih sudah join. Aku pamit ya, Kang Dudi. Nggih. Lali setu mburi lho ya. Nggih, insyaallah, nggih. Bu Guru, assalamualaikum. Telat nggih. Ya, Bu Aja. Om Januari ket mau